ketika membeli pupuk jangan membeli merek, tapi lihat dulu kandungan haranya apa. Karena saya pernah masuk di salah satu kios, tidak perlu saya sebutkan nama dan tokonya apa. Intinya pupuk ini merek dagang SP36, tetapi kandungannya magnesium oksida dan kalsium oksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijau, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Faruk Channel. Nah, di video kali ini saya mau memberikan sebuah edukasi mengenai pemahaman dasar pola pemupukan tanaman agar mendapatkan hasil yang melimpah. Nah, kita para petani atau sahabat hijau semua ingin membuat suatu pola pemupukan tanaman musiman atau tahunan. Terlebih dahulu sahabat hijau harus menciptakan sebuah konsep pemupukan yang berimbang. Nah, itu artinya terpenuhi semua secara proporsional. Tapi bukan berarti angkanya yang seimbang, tetapi kebutuhan haranya tanaman sesuai. Nah, dari situ kita harus mempertimbangkan bahwa tanaman tidak hanya membutuhkan satu atau dua unsur hara saja, melainkan bahwa kebutuhan dasar tanaman itu juga membutuhkan yang namanya nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan juga mikro, dimana ini harus tercukupi. Dan kadang masih ada sahabat hijau yang mengatakan cukup menggunakan urea, SP36, dan KCS saja, ini sudah tercukupi. Nah, pertanyaannya, magnesiumnya kemana? Belum lagi kita berbicara tentang mikro. Misalkan N, P, K, Mg plus boron. Boron ini unsur hara mikro yang khusus digunakan di tanah mineral. Ya, seperti tanah di Pulau Jawa ini. Karena kalau di tanah mineral, Cu dan Zn itu jarang terjadi defisiensi jika dibandingkan dengan Cu yang sering terikat oleh tanah gambut. Makanya kalau di tanah gambut, seperti perkebunan kelapa sawit itu, Cu dan Zn itu masih digunakan. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami oleh para petani. Karena jangan sampai kebutuhan dasar nitrogen, fosfor, kalium, magnesium ataupun mikro kadang ada satu diberikan, ada juga yang double penggunaan. Nah, kalau kita bagi dalam pola pemupukan tanaman itu, pemupukan dibagi menjadi dua, yaitu pupuk tunggal, pupuk majemuk, ataupun keduanya juga nggak masalah. Namun kita perlu menggunakan dengan porsi yang sesuai. Contohnya seperti nitrogen menggunakan apa, fosfor menggunakan apa, kalium menggunakan apa, magnesium ataupun mikro. Ini yang penting yang perlu kita ketahui di pola pemupukan tanaman. Kalau nitrogen, kita bisa menggunakan merek dagang urea dan juga ZA. Nah, unsur hara N ini atau nitrogen ini memiliki fungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman ini akan cepat tinggi dan juga memperbanyak anakan dan cabang. Nah, sulfur ini juga sangat berpengaruh nyata terhadap perbanyakan bulir padi. Jadi sangat direkomendasikan untuk padi bisa menggunakan pupuk susulan ZA. Nah, kalau untuk fosfor ini kita bisa menggunakan merek dagang SP36 atau bisa kita gunakan TSP atau triple fosfat. Ada juga merek dagang RP atau rofosfat. Tapi RP ini dikhususkan untuk tanah gambut. Karena RP ini memiliki reaksi basa dan sulit untuk larut dalam air. Jadi RP ini dikhususkan untuk tanah gambut. Nah, sedangkan untuk fosfat ini merupakan salah satu unsur hara yang umumnya memiliki fungsi untuk memperkuat batang dan merangsang perkembangan batang serta memperbaiki mutu buah. Selanjutnya kalium. Nah, untuk kalium ini kita bisa menggunakan merek dagang KCl. KCl ini mengandung 60% K2O atau kalium klorida. Pupuk KCl ini berfungsi untuk meningkatkan hasil panen, menghasilkan kualitas buah yang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk magnesium itu kita menggunakan merek apa? Jadi untuk magnesium kita bisa menggunakan merek dagang dolomit atau kiserit. Nah, khusus untuk tanah gambut kita bisa menggunakan kiserit, tapi kalau untuk tanah mineral seperti di Pulau Jawa ini disarankan menggunakan dolomit. Intinya dolomit itu mengandung unsur hara Mg dan CaO atau kalsium klorida yang sangat tinggi. Ini sangat bagus untuk struktur tanah dan juga dapat menetralkan tanah serta menetralisir kejenuhan zat-zat yang berlebihan yang bisa meracuni tanah seperti Fe atau CO. Jadi ini sangat penting karena apabila tanah kekurangan magnesium serta kalsium, maka tanah otomatis akan kurang maksimal produksinya. Kalau untuk mikronya apa? Jadi kita bisa pakai boron. Tapi untuk tanaman hortikultura tidak terlalu banyak membutuhkan pupuk mikro,
karena kandungan mikro dalam tanah juga tersedia. Jadi kita fokus ke pupuk NPK-nya saja, seperti itu. Makanya kalau menggunakan pupuk tunggal seperti Urea, SP36 dan KCL, kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk digunakan, bukan asal memupuk. Nanti karena penggunaan Urea tingkat perubahannya jauh lebih cepat, misal kita mupuk sekarang 2 hari tanaman sudah kelihatan hijau segar, maka kita beranggapan lebih baik Urea saja, dan seterusnya. Nah, justru ini yang salah. Semua ada masanya, ada tingkatannya. Kapan waktu penggunaan pupuk Urea, kapan penggunaan SP36, KCL kapan. Jadi untuk penggunaan pupuk ini ada yang namanya masa vegetatif dan masa generatif pada tanaman. Apa itu masa vegetatif? Jadi vegetatif itu masa pertumbuhan. Jadi tanaman di masa ini membutuhkan unsur hara N jauh lebih besar dibandingkan unsur P dan K. Sedangkan untuk masa generatif ini merupakan fase pembungaan dan pembuahan. Nah, di fase ini tanaman lebih banyak membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium dibandingkan unsur hara nitrogen. Nah, untuk pupuk majemuk sendiri, sahabat hijau, karena pola pemupukan tunggal ini sangat mahal, apalagi KCL harganya selangit dan bahkan mulai langka keberadaannya. Dan juga untuk pupuk ZA dan SP36, sekarang pemerintah resmi menetapkan untuk mencabut izin edar subsidi bagi petani. Makanya banyak sebagian orang pindah dari pupuk tunggal ke pupuk majemuk, karena memang pupuk majemuk ini sudah diformulasikan pada tanaman dengan kadar unsur hara lengkap. Jadi dalam satu pupuk sudah memiliki unsur hara NPK, NP, serta mikro. Nah, ini pupuk majemuk yang memang diformulasikan khusus pada tanaman sesuai pada fasenya. Seperti Gandasil D, ini kandungan haranya 20, 15, 1. Itu artinya 20% nitrogen, 15% fosfat, dan 15% kalium, dan 1% magnesium. Itu artinya kandungan nitrogen lebih tinggi dari ketiga unsur yang lainnya. Maka dari itu untuk Gandasil D yang warna hijau diformulasikan khusus pada fase vegetatif atau pertumbuhan. Kalau Gandasil D itu memiliki unsur hara ke 6, 20, 20. Itu artinya 6% nitrogen, 20% fosfat, dan 20% kalium. Itu artinya kandungan P dan K itu jauh lebih tinggi daripada N. Jadi Gandasil D ini diformulasikan khusus untuk masa generatif. Banyak lagi merek dagang pupuk NPK seperti merek Patani, seperti MKP warna merah itu. Nah, itu kandungan P-nya itu 52% dan K-nya 34%. Nah, itu artinya MKP merah itu diformulasikan khusus untuk tanaman generatif karena tidak memiliki kandungan N, sama dengan Gandasil B. Tapi MKP merah ini masih jauh lebih bagus dengan Gandasil B karena kandungannya jauh lebih tinggi. Jadi sahabat hijau bisa cek kandungan unsur haranya berapa dan cocok untuk fase apa. Dengan begitu kita bisa menekan biaya produksi. Nah, terlepas dari itu semua, sahabat hijau lebih berhati-hati lagi ketika membeli sebuah pupuk, karena sekarang banyak sekali mafia-mafia pupuk yang menghalalkan berbagai cara. Untuk itu saya saranin buat sahabat hijau, ketika membeli pupuk jangan membeli merek, tapi lihat dulu kandungan haranya apa. Karena saya pernah masuk di salah satu kios, tidak perlu saya sebutkan nama dan tokonya apa. Intinya pupuk ini merek dagang SP36, tetapi kandungannya magnesium oksida dan kalsium oksida. Awalnya saya kaget, loh kok padahal SP36 itu kandungannya fosfor, P2O5 dan sulfur, kok isinya kalsium dan magnesium. Wah, berarti ini isinya dolomit. Setelah saya perhatikan baik-baik, saya baca, ternyata di atas ada tulisan pembenah tanah. Ya benar, dolomit untuk pembenah tanah, tapi kita terkecoh di mereknya SP36. Saya tanya ke tukang kiosnya juga bilang SP36. Ya wajar, yang namanya pedagang ya hanya bisa membaca tulisan, tapi kurang paham unsur harafinya itu apa. Kita mau menyalahkan siapa coba? Di karungnya tertera kandungan MgO dan CaO serta ada keterangan pembenah tanah. Nah, secara tidak langsung Oktom ini jujur sama kita. Saya loh jual dolomit, kandungannya kalsium oksida dan magnesium oksida, dan bahkan ada keterangan pembenah tanah. Masalah merek bodo amat, yang penting kandungannya ini. Nah, kita menyalahkan siapa? Ada juga pupuk Polska yang kandungannya seperti ini. Polska 15% dan 15 P 15%. Nah, tetapi ada keterangan kurang lebih. Ini kan lucu. Kata-kata kurang lebih itu kan antara 15% atau bisa lebih. Kan lucu. Padahal standar nasional Indonesia atau SNI itu tidak ada yang namanya kurang lebih. Semuanya harus real, apalagi pupuk proses pengerjaannya di lab. Nggak mungkin lab itu membuat pupuk dengan takaran kurang lebih. Makanya ini jelas sudah palsu. Untuk itu lebih berhati-hati dan jangan tergiur dengan harga murah. Intinya pastikan dulu kandungannya. Mungkin sekian dulu sahabat hijau.
edukasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.